Bang Budius, jadi begini, kalau kita melihat pernyataan Hasto setelah ditahan, kan habis itu kan ada doorstop ya, bersama teman-teman meminta pihak KPK menyelidiki dan menangkap ya korupsinya Pak Jokowi. Jadi kalau kita melihat, kalau hanya omong-omong aja, semua orang pun bisa. Tapi yang diperlukan adalah bukti. Bukti-bukti daripada yang dituduhkan itu. Jadi sebelum itu beberapa kawan-kawan itu bahkan Ubed, terus akhirnya kemarin itu ada si Abraham Samad bersama teman-teman pengacara ya dan juga penggiat ya dari pihak sebelah lah datang ke KPK. Terus katanya mereka melaporkan korupsinya Pak Jokowi. Betul. Terus setelah mereka ke sana, besoknya saya ketemu dengan salah satu pengacara yang kebetulan sejawat saya juga lah, yang ikut melaporkan. Terus guyon kan, kita punya senior pengacara ini kan pihak sebelah, saya di sini kan, jadi kami ngumpul teman-teman pengacara itu kan. Jadi sampai di situ ketawa-ketawa, ini ketemu nih yang anti Pak Jokowi dan pendukung Pak Jokowi. Terus saya nanya, emang kalian kemarin ke KPK itu bawa bukti apa? Iya. Tahu nggak dia bilang? Nggak ada. Jadi mereka hanya datang ke KPK, terus mengisi buku tamu, ngobrol-ngobrol di situ, ya kan, sambil nunggu temennya datang. Sudah berkumpul berapa lama, ternyata di luar itu teman-teman media udah nunggu. Jadi mereka nggak ngapa-ngapain juga ke sana, nggak ada bawa bukti. Jadi keluar langsung Abraham Samad ngomong, seolah-olah mereka udah melaporkan. Sudah diterima oleh pimpinan KPK. Gitu. Jadi ya only itu Bang. Jadi memang gini Bang, kalau di sebenarnya yang mencari bukti-bukti itu memang penyidik. Tapi kalau kita menuduh orang, terus kita juga nggak punya bukti, ngapain gitu? Benar. Penyidik sampai gila pun, ya kan, nggak bakal nemu ini, ya kan? Jadi ternyata mereka nggak bawa bukti ya? Ya sama seperti Koni, ya kan? Ya kan? Katanya sekarang dia hanya menyimpan, tidak boleh mendistribusikan, apalagi menonsing bukti-bukti kasus korupsi yang dituduhkan kepada keluarga Pak Jokowi dan juga pejabat-pejabat di negeri ini. Kan nggak ada. Yang saya takutnya ya kan yang keluar ini nanti Bang, itu video mengenai apem wine-nya dia gitu. Oh maksudnya Koni Ragunini ya? Ya, karena kan bukti-bukti kan disimpan di sudah Rusia. Ada sih itu tentang wine itu sudah muncul di wine ya, di media sosial berkas penyidikan ya. Benar. Jadi check in di mana gitu udah ada emang ya, sama siapa? Nah sebenarnya kalau menurut Bung Silver ada nggak sih kasus yang memang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi dan keluarga? Sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. Karena dari beberapa kali saya bertemu ya dengan teman-teman yang mengatakan Pak Jokowi ini melanggar pidana, melanggar konstitusi, melakukan abuse of power ya. Saya sebut ya mulai dari Rocky Gerung, ya kan. Tidak pernah bisa memberikan Adiana Pitupulu, Profesor Refli Harun, dan yang lain-lainnya. Ya. Ada banyak itu selama termasuk saya Rocky Gerung dong ya? Iya diskusi, ya kan. Yang saya lihat mereka hanya membuat framing, ya kan. Dan yang saya khawatirkan mereka ini ada yang memang sengaja dibayar gitu loh Bang, ya kan, untuk memframing jahat Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan memecah belah bangsa ini. Tapi yang saya lihat mereka nggak punya bukti-bukti Bang, hanya opini aja, framing jahat dan opini negatif, ya kan. Nah, kembali lagi ke Hasto, ya kan. Ya sekarang kan percuma kalau dia ngomong, harusnya kan dari kemarin dong. Bukti-bukti keterlibatan kasus korupsi atau abuse of power-nya Pak Jokowi itu sebelum dia ditahan tuh dari kemarin sudah di launching, termasuk yang video-video yang disimpan Koni di Rusia. Jadi ini memang nggak ada Bang. Ini hanya apa ya Bang? Yang saya bilang tadi, ini opini-opini negatif yang bisa memecah belah, mengadu domba
anak-anak bangsa. Karena apa? Karena kalau orang yang tidak, tapi saya rasa mayoritas rakyat nggak percaya. Tapi ada yang saya khawatirkan kepada anak cucu kita, generasi muda kita yang nggak ngerti nih Bang, yang kelahiran baru-baru ini. Mereka kan nggak ngerti situasi yang ada nih, ya kan? Nah, mereka hanya ingat bahwa ketika masa seorang yang saya sebut tadi namanya ini berbohong gitu loh. Jadi karena di media sosial ini memang banyak Bang, kalau kita lihat yang memfitnah, menjelekkan Pak Jokowi dan dipercaya. Karena ada buzzer-buzzer bayaran juga, kan kita lihat satu komentar berapa rupiah itu kan ada Bang. Oh begitu Satu ya? like kan ada. Iya kalau di media sosial. Tapi kalau masyarakat di daerah ataupun masyarakat secara nyata ya, bukan media sosial, akan lebih percaya bahwa mereka merasakan gitu loh Bang, bagaimana di era Pak Jokowi ini mereka mendapat kayak bantuan tunai, terus jalan-jalan diperbaiki, bendungan diperbaiki, masyarakat merasakan itu. Makanya kalau saya melihat tingkat kepuasan Pak Prabowo Gibran yang kemarin 80,90%, termasuk Pak Jokowi yang sebelum lengser hampir 80% juga. Itu adalah bukti bahwa mayoritas rakyat tidak akan percaya ini. Mereka lebih menghargai apresiasi terhadap keberhasilan atau capaian Pak Jokowi yang diteruskan oleh Pak Prabowo. Yang kita khawatirkan itu Bang, saya bilang tadi, adu domba ini akan dipercaya oleh orang-orang muda kita. Contohnya kemarin adik-adik mahasiswa kita yang ikut demo. Ya, saya sih apresiasi kepada teman kita juga, Mensesnek, Mas Prastio kemarin sudah hadir menemui mahasiswa. Itu suatu, saya bilang suatu pendekatan yang baik, ya kan? Nah, dari situ kita melihat dari segala macam tuntutan adik-adik mahasiswa ini Bang, yang saya lihat ini tidak masuk akal gitu loh. Mereka meminta contohnya makan bergizi gratis dibubarkan, ya kan? Ya sekarang tuntutan adik-adik mahasiswa ini kan hanya beberapa gelintir lah dibanding mayoritas masyarakat kita, ya kan, adik-adik siswa kita yang memang ibu-ibu hamil yang ingin makan bergizi gratis, mayoritas rakyat kita. Dan kita lihat bahwa hasil penerapan makan bergizi gratis di hampir 100 negara itu berjalan dengan baik Bang. Bahkan kita ini udah terlambat. Ya kan? India sudah 80 tahun yang lalu gitu loh. China itu sudah 60 tahun yang lalu, yang lain-lain sudah diterapkan hampir di seluruh dunia. Makanya adik-adik mahasiswa ini yang sangat saya sayangkan turun demo hanya karena dihasut atau diagitasi oleh para politisi jahat ini, turun tanpa melakukan penelitian ataupun investigasi apa benar sih tuntutan kami ini, gitu loh Bang. Yang kayak masalah efisiensi anggaran APBN, ya kan, yang ternyata kan kalau kita lihat kan efisiensi ini kan hanya 8,5% dari total APBN kita, gitu loh Bang. Yang dan tidak benar-benar yang efisiensi ini memotong anggaran vital buat rakyat, ya kan. Yang dipotong itu kan yang kayak perjalanan dinas, terus kayak seminar-seminar, studi banding, terus outbound dan sebagainya. Karena gini Bang, saya juga pernah ditawarin gitu loh Bang, di kementerian ini apabila akhir tahun Bang, mereka akan menghabiskan, jadi udah mulai sekitar Oktober, November, Desember itu Bang, dana yang tersisa ini mereka harus habiskan. Makanya dicarilah vendor-vendor siapa aja, oh kamu bikin seminar di sini, di hotel ini, ya kan, nanti tiket pesawatnya apa segala macam, undanglah segala. Ini benar-benar real Bang. Nah, ini yang akan dipangkas Pak Prabowo gitu. Oke. Berarti kembali kepada apa yang dituntut oleh Hasto itu omon-omon, hanya omong kosong. Oh iya, kan terakhir dia udah bikin rilis video yang katanya Iya, termasuk dokumen, itu. yang dia pidato kan? Iya.
Hanya tanpa Itu kan nangis ya waktu itu. katanya bagian dari dokumen yang sudah disiapkan. Ya, itu kan salah satu Ternyata dokumen. Dokumen itu bukan dokumen kalau menurut saya, itu memang video yang disiapkan, Ya bukan dokumen. kayak gitu loh. dulu kita kecil waktu SD deklamasi Iya. depan Nah di situ kelas memang kan. disebutkan bahwa semacam opini lah ya, opininya opini. Hasto bahwa revisi Undang-Undang KPK, Iya. kan, itu atas perintah dan kemauan Pak Jokowi untuk menyelamatkan atau mengamankan Mas Gibran dan Mas Bobi, kan begitu. Nah itu pun dibantah oleh Novel Baswedan sebenarnya. Nah Iya. artinya begini, kalau itu dijadikan bahan yang selama ini sempat heboh ya kan, bahwa Hasto sudah menyiapkan sejumlah dokumen yang terkait dengan petinggi-petinggi negara, terkait dengan kejahatan dan korupsi. Kalau cuma contohnya seperti itu, saya pikir itu omong-omong, bukan bukti itu. Sepengetahuan saya ya, Pak Jokowi termasuk anak dan mantunya. Sepengetahuan saya nih, saya juga bukan tahu dalam sekali ya. Mereka kan anak-anaknya tuh berbisnis kayak waralaba, terus startup, ya kan? Dan mereka memulainya dari kecil, dari bawah lah. Dan mereka tidak pernah mempergunakan APBN. Apanya yang mau dikorupsi gitu loh, uang negara kan? Kan kita lihat kalau kecuali mereka ini ngambil proyek-proyek APBN atau supply di BUMN atau kementerian. Jadi memang nggak ada bang gitu loh, ya kan? Termasuk kami yang sering sama Pak Jokowi, kami sendiri itu bisnis kami itu tidak menyangkut dengan APBN atau di kementerian maupun BUMN, ya kan? Jadi kita memang nggak mau sentuh yang di situ, kan banyak rezeki, ya kan, yang bisa kita cari dengan tanpa sebenarnya sah-sah aja juga kalau kita mau ngambil dari APBN bang, sepanjang tidak melakukan korupsi. Tapi kita melihat bahwa anak-anak Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi dan kami sendiri yang sering berhubungan itu, kami aja tidak pernah menyentuh yang kayak begitu. Bagaimana mau korupsi gitu loh bang, ya kan? Jadi yang saya lihat ini terus kembali lagi bang, teman-teman yang menuduh ini nggak punya bukti gitu loh. Jadi mau apa lagi bang gitu loh. Sama seperti ijazah Pak Jokowi, ya bang. Kita lihat beliau dari wali kota, otomatis waktu nyalon wali kota, KPUD Solo pasti akan meminta ijazahnya mana, ya kan bang? Diteliti dulu. Termasuk kan itu sepengetahuan partai-partai pendukungnya bang. Iya. Ada banyak waktu itu. Waktu gubernur DKI, ya kan? Termasuk waktu presiden kembali berulang, ya kan? Waktu penyetoran nama, ya kan, ke KPUD dan KPU itu pasti semua bukti-bukti ini kan dibawa. Berarti semua partai tahu, diverifikasi. Ketua-ketua partai tahu. Terus kemarin bang, yang lebih gila lagi, lebih sakit jiwa lagi orang-orang ini bang. Waktu di pengadilan yang menuduh Pak Jokowi malahan dia yang masuk penjara. Si Tri siapa itu ya kan? Tri itu, ya kan? Termasuk dia punya pengacaranya ini si siapa? Itulah orang-orang itulah. Iya. Tapi sampai saat ini sebagian kecil, ya kan, orang nggak waras ini mempercayai bahwa Pak Jokowi masih ijazah palsu dan korupsi, bang. Ya, yang kita sesali begini, Bang Silverster. Hasto itu kan adalah seorang sekjen ya. Doktornya aja 2. Iya kan? Satu di Universitas Pertahanan, satu di Universitas Indonesia. Tapi kok logika berpikirnya seolah-olah tidak mengerti hukum gitu loh. Kalau berulang-ulang Hasto mengatakan periksa Pak Jokowi, adili Pak Jokowi dan seterusnya, harusnya dia sadar dong bahwa dasar untuk dia mengatakan itu harus ada dokumen dan bukti. Ngapain ngoceh? Langsung aja ke KPK, langsung aja ke kejaksaan. Kenapa ini tidak dilakukan, tapi lebih cenderung untuk membangun sebuah persepsi kepada publik? Menurut Bang Sil ini ada apa dengan Hasto dan PDIP khususnya? Jadi gini bang, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, akan mencari era dan masanya sendiri. Jadi akhirnya sekarang ini masyarakat atau kita semua baru sadar gitu loh, bahwa yang menghancurkan bangsa ini, ya kan, yang mengadu domba bangsa ini, ya mereka-mereka ini bang. Contohnya kita melihat waktu kejatuhan Gus Dur, ya kan. Gus Dur ini jatuh kan dikeroyok oleh mereka-mereka ini bang.
Jadi orang-orang ini Bang tidak akan berubah. Gitu loh. Saya dulu berpikir bahwa Mak Banteng ini adalah ibu pemersatu bangsa. Yang akan mengurus wong cilik. Ya kan Bang? Dan nasionalisme di atas segalanya. Ya kan? Karena selain anak ideologis juga anak biologis dari Bung Karno. Tapi kan kalau kita lihat sekarang Bang, Bung Karno nangis Bang di alam sana gitu loh. Rakyat pun nangis Bang. Ya kita lihat dari kejatuhan Gus Dur itu Bang. Bagaimana mereka berkomplot rame-rame menjatuhkan seorang Gus Dur. Gitu loh. Jadi menurut Bung Sylvester, KPK nggak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasto itu? Ya nggak perlu Bang, mau menanggapi apanya, buktinya nggak ada kok. Melakukan pemanggilan misalnya, pemeriksaan misalnya. Ya kan sekarang begini Bang, Nanti kan dibilang KPK tebang pilih. KPK memanggil seseorang kan paling tidak kan ada indikasi, ya kan, pelanggaran pidana atau korupsi dan sebagainya. Ada indikasi dulu Bang. Ternyata kan kalau nggak ada gimana, orang mereka datang laporan ke KPK, hanya ngobrol-ngobrol, habis itu keluar di wartawan, ya kan, baru cerita gitu loh. Tapi ini dipercaya Bang gitu loh, ya kan. Nah, ini sama seperti kemarin kami ketemu Pak Jokowi. Ada salah satu menteri koperasi Budiari ngomong presiden mau bikin apa namanya partai TBK. Padahal yang dipanggil bukan dia sendiri, tapi di media seolah-olah dia yang dipanggil gitu loh. Ya kan Bang? Ini saya juga harus luruskan ini kawan-kawan kita ini. Janganlah jadi orang sakit gitu loh. Dipanggil itu, diajak makan siang 30 orang di Menteng, ya kan. Nah, kami, biar saya jelaskan sedikit Bang, bahwa jangan sampai orang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya ambisi politik dan sebagainya. Bahwa waktu itu Pak Jokowi kangen-kangenan sama kita, 30 orang, ya kan. Nah, Budiari ini paling terakhir datang, telat lah. Jadi ini true story ini ya? True story, ya kan. Jadi pertama Pak Jokowi minta kita semua kompak, ya kan, karena tantangan dari yang kemarin masih kalah pilpres itu residunya masih ada. Jadi kita bagusnya memberi pemahaman kepada masyarakat, kayak beliau sampai ngomong Mas Silver nih bagus nih, sering tampil di media, gitu, teruskan katanya gitu kan. Terus intinya kita mensolidkan Prabowo Gibran, ya kan, dan juga partai-partai koalisi ini agar Pak Prabowo Gibran ini bisa berhasil di 2019. Jangan sampai ada 2029. Jangan sampai saat ini kan dari kemarin sudah ada nih, Bang. Dan Presiden mengatakan bahwa kalian bukan lagi relawan saya, tapi relawan Prabowo Gibran, gitu loh. Itu itu penegasan Pak Jokowi. Iya kan, dan memang benar kan kita termasuk bersama masyarakat yang memenangkan Prabowo Gibran kemarin itu. Semua kerja keras untuk itu. Kenapa, Bang? Ini sebelum yang lain ya, bersyukur kemarin itu kita nggak milih Ganjar. Kalau nggak sekarang ini kan udah terbukti. Bagaimana seorang Ibu Megawati melarang kadernya untuk ikut retret. Para petugas partai ini. Untung yang kita pilih dan rakyat merestui, yang jadi itu Pak Prabowo. Orang yang tidak bisa diintervensi oleh pemilik partai, politisi busuk, penjahat, pengusaha hitam dan asing. Nah, jadi pertama itu. Yang kedua, Pak Jokowi ngomong minta restu, saya diminta oleh Pak Prabowo bersama Pak SBY, termasuk Bu Mega, untuk menjadi penasihat dan tentara. Wah, terus gimana? Saya bilang, wah, saya satu orang pertama bilang, itu bagus sekali Pak. Gitu. Karena ada aset BUMN dan uang rakyat itu ada 14.000 triliun lebih yang nantinya akan dikelola Danantara, yang mana akhirnya nanti tercapai pertumbuhan ekonomi 8% yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan kita semua, itu kan Bang, Danantara ini. Terus kita bilang setuju. Terus terakhir ada juga bagaimana nih mengenai, kan teman tanya
ini Mas Gibran kok nggak ada apa namanya, seperti tidak ada gerakan. Padahal Mas Gibran tetap jalan sebagai seorang wapres, Bang. Hanya memang pemberitaannya mungkin kurang. Jadi Pak Jokowi selama ini mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengintervensi baik Pak Prabowo atau Mas Gibran. Tapi khusus ke Mas Gibran, beliau hanya berpesan ojo kemajon. Jangan terlalu maju lah. Jadi tetap Wapres ini adalah pembantu presiden yang akan melakukan acting apabila presiden berhalangan atau diminta. Dan Pak Jokowi mengatakan bahwa sama seperti waktu 2014 beliau dengan Pak Yusuf Kalla dan kemarin 2019 dengan Pak Maruf Amin. Jadi ceritanya sama. Dan juga kan di situ ada konsolidasi, ya kan, bukan hanya antara Wapres dan Presiden, Bang. Tapi di antar kementerian ini kan sekarang lagi konsolidasi terus. Dan kita lihat yang retret kemarin ini salah satu untuk mencapai kesulitan untuk membangun bangsa. Nah, dan terakhir waktu tiba-tiba ada teman-teman ngusulin, Pak Presiden kalau bisa bikin partai. Yang TBK itu gimana? Presiden ketawa-ketawa. Masuklah si Budiari. Paling telat ini, Bang. Jadi bukan dia dipanggil sendiri gitu loh. Saya harus menadarkan ini kawan-kawan yang keliru lah. Karena kawan-kawan kami kemarin juga kok itu kan sebenarnya pertemuan tertutup, ya kan. Hanya kangen-kangenan, ya kan, pembekalan dari Pak Jokowi ke kita. Kenapa harus diumbar ke media? Ya. Dan diumbarnya juga salah, seolah-olah Pak Jokowi itu akan membuat partai TBK. Enggak. Memang hampir mayoritas teman-teman itu senang, Bang, Pak Jokowi. Hanya saya satu orang yang angkat tangan, Pak, saya nggak setuju. Kalau, oke, partai TBK-nya saya setuju. Tapi yang ngurusin ya orang lain, anak-anak muda lah, entah Mas Gibran atau siapa gitu lah. Tapi bukan Pak Jokowi, karena saya bilang, mohon maaf Pak Presiden, Bapak ini adalah seorang negarawan yang harus di atas semua partai. Yang kedua, Bapak sudah mencapai puncak karir politik dengan menjadi wali kota, dipilih rakyat, gubernur, presiden 2 kali, bahkan bisa mengendorse Prabowo Gibran menang ini menjadi kingmaker lah, mengalahkan Bu Mega sebagai queenmaker. Jadi Pak Jokowi bilang, oh ya, walaupun kalian semua setuju, satu orang ini saya juga paling dengar ini kalau Mas Silver yang ngomong, gitu. Selama ini Mas Silver sering memberikan pendapat-pendapat yang positif menurut Bapak gitu. Jadi kembali lagi bahwa jangan sampai di sini saya tegaskan jangan sampai jadi blunder gara-gara kawan-kawan yang menurut saya harusnya Budi Ari waktu kamu jadi Menko Info, kamu urusin dong Kominfo itu biar nggak hancur-hancuran kayak begitu kayak kemarin kan. Ngapain sekarang baru seolah-olah kamu yang dipanggil sendiri, kamu paling hebat, habis itu ngomong ke media yang akhirnya blunder buat Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini masih haus kekuasaan. Gitu loh, Bang. Ya, saya sengaja mau membiarkan Bung Silver bercerita ke sana kemari dulu, ya kan? Karena menarik juga ceritanya. Nah, kembali kita ke masalah bagaimana sikap dari Pak Jokowi sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang sepertinya sudah ditahan padahal, ya kan? Sudah diborgol malah tangannya. Tapi tetap berteriak supaya KPK memeriksa keluarga Pak Jokowi. Nah, apa sikap dari Bung Silver sebagai juru bicara dari keluarga Jokowi ini terhadap tuntutan-tuntutan yang masih itu aja yang dilakukan Hasto ini, Bang? Ya, saya sih bukan juru bicara, Bang. Jadi hanya memang dekat dengan Pak Jokowi dan anak-anaknya. Jadi intinya bahwa apa yang Hasto omongin ini jangan pernah sama sekali kita percayai. Karena ini manusia ini memang drama, terus ya tukang sebar hoax juga lah. Drama bagaimana dia ini nangis-nangis, yang ho, ya kan? Itu jadi Ibu Megawati menangis, para kiai menangis, ya. Padahal dia doang yang nangis, Bang. Ho, ya kan? Jadi memang drama-drama ini saya pikir akan selesai, Bang. Jadi memang kalau menurut saya, Bang, harusnya kalau memang gini ya, KPK ini sudah mempunyai bukti-bukti, ya kan, indikasi, ya kan, kasus korupsi dan perintangan
penyidikan ini sudah lama, Bang. Jadi bagaimana waktu itu kita lihat gini, Bang, bukan saya bilang pihak KPK ini dendam ya, tapi kita lihat waktu rencana penangkapan di KPK itu bagaimana penyidik-penyidik ini, Bang, anak-anak bangsa merah putih ini yang benar-benar mau berjuang untuk menegakkan hukum dan keadilan dan juga memberantas korupsi. Bagaimana mereka digiring ke toilet, Bang. Ya kita nggak tahu ya, saya nggak tahu. Hanya apakah mereka ditelanjangi, diperiksa apa. Tes urin katanya. Ya tes urin. Bang, coba kita di pihak mereka. Bukan mereka dendam ya, tapi ketika diperlakukan tidak adil begitu, ya kan. Ya otomatis sekarang ini mereka bersemangat, apalagi teman-teman di KPK ini benar-benar mau berbuat untuk merah putih loh, Bang, untuk bangsa kita, gitu loh. Jadi mereka punya semangat bahwa ini harus beres, rakyat harus mendapat keadilan, ya kan? Doa-doa rakyat, doa-doa yang terzolimi oleh saudara Hasto selama ini, bagaimana kader-kader PDIP yang terzolimi, atau Pak Jokowi yang dihasut, ya kan? Dan juga rakyat kita, Bang. Karena mereka, dan kita lihat, Bang, bagaimana kayak yang Rezky Aditya itu, Bang, itu kan caleg yang mendapat suara terbanyak kedua, masa bisa diganti dengan caleg Harun Masiku yang mendapat suara hanya 5.000, dan Rezky Aditya itu 40.000, caleg urutan 2 setelah Nasruddin Kemas meninggal kan. Harun Masiku itu hanya 5.000, Bang. Jadi kalau selama ini mereka menuduh orang dinasti politik, ya kan, terus cawe-cawe, terus segala macam lah. Sebenarnya mereka yang lakukan itu. Makanya saya bilang tadi, Bang, ini nggak aneh kalau kita melihat sejarah bagaimana Mak Banteng memperlakukan Gus Dur hingga Gus Dur jatuh, berkomplot bersama yang lain. Menurut Bang Sultan ini mungkin karma atau apa? Ya karma memang begini, Bang, tabiat mereka. Terus perlakuan Mak Banteng terhadap Pak SBY, ya kan, sampai hari ini loh. Terus perlakuan Mak Banteng terhadap Pak Jokowi, bagaimana dulu Pak SBY dihabisin, Gus Dur jatuh, Pak Jokowi habis, Bang. Untung, makanya saya bilang tadi, rakyat kita ini, Bang, bahkan ketika Pak Jokowi, Pak SBY, Gus Dur dijatuhkan, rakyat tetap cinta. Saya ini idolanya Gus Dur, Bang. Bagaimana saya tahu beliau ini ingin membangun Indonesia yang lebih baik, gitu loh, ya kan. Terus kita lihat, Bang, Partai Merah ini setelah mereka jadi berkuasa, bagaimana hedonnya mereka, Bang. Saya bukan ngomong ya, banyak dari mereka tuh bukan pengusaha, bahkan ada yang dulunya tukang becak atau hanya seorang RT, seorang preman juga kan. Akhirnya jadi ya kaya raya lah saya lihat. Dan banyak dari mereka yang ditangkap karena kasus korupsi, Bang. Bukan kita menuduh loh, Bang. Salah kalau kita menuduh. Tapi kan kenyataan bahwa banyak kader-kader mereka yang ketangkep, gitu loh. Ya kan? Nah, terus kita lihat lagi, waktu zamannya Mak Banteng, ya kan? Selain Gus Dur dijatuhkan, bagaimana Indosat kita dijual, Bang. Ya kan? Terus aset-aset kita melalui BPPN dijual hanya 30% dari nilai, Bang. Terus kembali lagi pembebasan para obligor BLBI yang diterbitkan SKL itu, surat keterangan lunas. Akhirnya tuntutan mereka di Kejaksaan Agung itu, Bang, langsung freeze. Langsung nggak ada lagi tuntutan. Terus bagaimana kita lihat penjualan gas alam tangguh di Bintuni yang waktu itu hanya dijual $3.000 per BTU, Bang. Nah, ini yang saya bilang tadi, banyak hal yang sebenarnya kita ini, bangsa ini dihancurkan oleh mereka, gitu loh. Nah, sekarang ini bagaimana lagi? Pesan apa sebenarnya yang ingin Bung Silver sampaikan? Hasto ditahan, ya kan? Pak Prabowo yang mereka serang, gitu loh. Dengan tidak hadir di retret. Tapi kan sekarang sudah datang. Adu domba, ya apapun itulah, Bang. Apapun itu. Berarti mencoba bergening sebenarnya kemarin ya, kan itu bergening. Tapi hari ini Pak Prabowo nggak bisa dibergening, Bang.
Ya kan peresmian Danantara, wah berdiri tegak, senyum. Pak Prabowo didampingi dua presiden terbaik di Republik ini, Pak SBY dan Pak Jokowi. Jadi saya hanya mengatakan kepada bangsa kita, rakyat kita, marilah kita sadar, ya kan, dan jangan terkecoh dengan adu domba ini, ya kan. Kita lihat kemarin teman-teman adik-adik kita, ya kan, saya juga nggak jelas di tuntutannya apa. Sebentar, Bung. Hasto dan PDIP karena tetap akan melakukan perlawanan terhadap kasus yang menyebabkan Hasto ditahan ini, karena masih dipandang sebagai ini adalah kriminalisasi terhadap Hasto. Mereka masih punya katanya bukti-bukti yang masih disimpan oleh Koni Rakun ini di Rusia itu dan akan dikeluarkan satu persatu. Apakah ini siap untuk dihadapi oleh Pak Jokowi? Misalnya kalau itu dokumen yang terkait dengan kejahatan atau kasus-kasus korupsi keluarga Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi mau siap, orang nggak ada apa-apanya itu. Jadi harusnya kan gini Bang. Saya nggak yakin itu ada bukti-bukti atau dokumen 100% itu. Saya yakin nggak ada. Nggak ada ya. Ya kan, karena gini Bang. Harusnya kan bukti-bukti itu Bang di launching sebelum Hasto ditahan. Tujuannya? Ya supaya bahwa ini banyak nih pengalian isu ataupun banyak orang juga yang korupsi, ya kan? Ataupun apalah bukti-bukti yang, makanya kita bingung Bang, bukti-bukti ini kan hanya novel-novel udah dalam bentuk novel-novel hayalan atau fiksi-fiksi hayalan, atau nggak ada sama sekali gitu loh. Satu lembar bukti pun tak ada gitu loh Bang. Karena kan kemarin baru yang dirilis kan opininya Hasto lagi deklamasi depan kelas, Bang, gitu loh. Bukan itu Bang. Yang kita perlukan, ya kan, bukti di Rusia itu segeralah, hai Koni Apem, ya kan, Wine, rilislah gitu loh. Biar saya pun menunggu Bang, Abang menunggu Bang. Betul. Ya kan? Karena kita juga penasaran, Bung Sil. Kalau betul itu dokumen yang isinya katanya kejahatan dan seterusnya, ngapain dibawa ke Rusia? Kan salah alamat itu. Harusnya bawanya ke KPK, atau kejaksaan, atau lapor ke polisi. Ya kan karena memang nggak ada Bang. Hanya pengalian isu. Harusnya kalau saya nih Bang, ya kan, benar-benar tim, tapi memang susah, nggak bisa ngelak Bang. Ini apa yang kau tabur, Tuhan udah menunjukkan, akan kau tuai. Bukan kita Bang. Ini udah yang berbicara ini Bang, yang melakukan ini semua Tuhan kalau menurut saya. Bukan hanya sekedar teman-teman penyidik di KPK, gitu loh Bang. Jadi harusnya ya kan, memang diperkuat teman-teman untuk mengajukan gugatan pra-peradilan itu, ya kan, supaya lolos lah. Tapi karena memang sudah terlalu banyak KPK menemukan bukti, udah susah Bang. Karena juga udah ada orang PDIP yang ditahan, jadikan terdakwa, bahkan vonis bahkan sudah keluar yang namanya Saiful Bahri. Yang Butio itu juga ya? Ya, Saiful Bahri ini saya kenal. Jadi dulu kalau Ibu Mega mau acara, Pak Jokowi dulu 2014 kalau nggak salah itu, dia yang duluan datang. Pak Bu Mega ini duduk di mana gitu loh. Ya, jadi bahwa bukti ini sudah sangat banyak gitu, dan sudah ada kenyataan ada orang PDIP yang ditahan gitu loh, divonis bersalah. Oke. Jadi agar ini nggak terus kita bahas, Bung Silver, ini kan akan terus nih ya. Kalau misalnya Hasto ketemu wartawan lagi, pasti itu lagi yang akan dia sampaikan. Nah, intinya apa sih sebenarnya yang mereka sampaikan itu hanya halusinasi kah? Iya, jadi atau hanya sebagai ini ekspresi sudah, gini Bang, kebencian atau ketidaksukaan aja? Gini Bang, kita lihat ya zaman dulu, zaman Pak Harto mau diadili, ya kan? Kita lihat waktu itu ada kerusuhan di Maluku. Terus ada sampai, Abang ingat nggak itu operasi Naga Hijau yang kiai-kiai di daerah Mataraman lah, Jawa ya kan, diobok-obok. Ya ini sama Bang. Jadi kalau dulu kita melihat bahwa ketika terjadi instabilitas nasional, ya terjadi perpecahan, Pak Harto itu nggak akan diadili, gitu loh Bang, ya kan? Nah, ini pun dilakukan tapi saya sih yakin masyarakat kita ini sudah waras, lebih banyak mayoritas waras, dan Pak Prabowo dan kita semua ini solid, Pak SBY, Pak Jokowi. Bahkan ini kita lihat bisa-bisa akan terjadi seperti kejatuhan Gus Dur.
Itu Bang, yang demo-demo sekarang ini, yang demo-demo, mohon maaf, saya lihat apa yang dituntut ini nggak jelas gitu loh Bang. Bukan saya meremehkan adik-adik mahasiswa ya, tapi apa yang dituntut ini sebenarnya kan kayak kenaikan UKT. Itu kan nggak ada Bang. Kecuali sudah ada UKT ini udah naik. Terus yang kedua, kita lihat lagi adili Jokowi. Nah, ini kan semua dengan bahasa yang sama terjadi di 10 kota-kota besar. Iya. Dan ratusan grafiti atau vandalisme di tembok-tembok. Dan terakhir sudah ketahuan bahwa itu bukan dari masyarakat. Gitu loh. Walaupun Roy Suryo dan juga Profesor siapa satu orang itu. Sigi Zoro itu ya? Bukan, yang laki profesor itu yang Oh, Ikrar. Ikrar Nusa Bakti, pemujanya Hasto dan Partai Banteng ini dan Mak Banteng ini ya kan, dia puji banget tuh kalau aku lihat. Sampai pernah dalam satu ini dia bilang, wah Pak Jokowi minta 3 periode. Saya bilang, Bapak tahu, dengar, dia nggak bisa jawab. Saya bilang kan udah dibantah Mbak Puan, mau apa lagi? Iya. Gitu, nggak ada Pak Jokowi minta 3 periode. Tapi dia yakin, gitu loh. Bahwa Pak Jokowi minta 3 periode. Jadi seolah-olah bahwa ini dari rakyat. Rakyat yang mana bos? Rakyat yang kalian bayar. Ya kan? Dan semuanya sistematisnya sama Bang. Terus kemarin yang Abang lihat, waktu demo mahasiswa ya kan, mobil orang Yang kijang merah mobil pickup demo itu ya? kijang merahnya terus dipakai waktu demo teman-teman Banteng di Ngantar Hasto ke KPK. sama mobilnya Bang. Bahkan netizen juga membongkar ketua BMSI ini Ada pertemuan. ada pertemuan juga ke fraksi PD Perjuangan. Nah, gitu loh. itulah. Artinya apa? Kalau kemudian publik menilai bahwa demo mahasiswa ini disebut mahasewa, ya kan? Ya jangan marah juga. Iya, kan ini banyak Bang. Saya punya ponaan, anak yang dulu mahasiswa. Saya bilang, apa-apa kalian demo untuk belajar. Ya kan mungkin kalian baru pertama atau kedua. Tapi pelajari dulu, tuntutannya itu jelas, goalnya apa, gitu loh. Jangan kalian demo, nggak ngerti apa tujuannya, gitu loh. Sama seperti teman-teman pengamat kita yang dibayar untuk mengadu domba di media-media itu sekarang kan. Nggak punya kerjaan, nganggur, ya udah dibayar, ngomonglah sembarang-sembarang ini, adu domba orang gitu loh. Apalagi kalau masuk ke podcastnya Dato Karni ya kan, wah lebih parah lagi itu ya. Dimasak isunya sedemikian rupa ya kan, kemudian meledak. Gitu. Ya kan memang sebenarnya kan banyak hal yang punya ini dapat untung, ini juga dapat untung Bang. Jadi tapi kan kalau saya melihatnya sangat disayangkan. Ya menurut saya sih mereka dapat duit berapa banyak sih dari begitu. Tapi jadi intinya Bang Sil, maaf saya potong sedikit. dikorbankan anak cucu kita Bang, itu yang Betul. saya Intinya sebenarnya kita nggak perlu lagi menanggapi ini ya sepertinya ya. Nggak perlu lagi kita setiap Hasto ngomong kemudian demo, nggak perlu lagi lah saya panggil-panggil Bung Sil untuk membahas itu ya. Karena basisnya ternyata bukan adanya bukti, dokumen yang memang menunjukkan ada bukti-bukti tindakan penyalahgunaan keuangan negara. perlu Bang. Karena apa? Kita ini menyuarakan kebenaran dan mencerahkan. Secara mayoritas saya bilang masyarakat nggak percaya. Dibuktikan dengan survei yang lakukan Kompas loh, indikator dan sebagainya, kredibel. Tapi Bang, kita punya anak muda kita, generasi muda kita, anak-anak cucu kita yang harus kita berikan pencerahan dan kebenaran. Ini sangat perlu Bang. Jadi bukan nggak perlu ya. Tapi kalau masyarakat kita yang kayak di sopir taksi, petani, nelayan di daerah-daerah, mereka nggak akan percaya. Terbukti dengan Pak Prabowo atau Mas Gibran atau Pak Jokowi kemana-mana, masih ribuan orang itu mengeluh-elukan. Dan itu bukan dimobilisasi atau dibayar, nggak ada itu. Jadi sangat media podcast yang berimbang ini sangat diperlukan untuk mencerahkan dan memberikan kebenaran dan kebaikan buat bangsa kita. Tetap diperlukan. Nah, sangat diperlukan Bang. Itu yang saya bilang tadi, Pak Jokowi kemarin juga meminta gitu loh, kita memberikan pencerahan dan kebenaran gitu. Makanya dia bilang, saya suka ikutin Mas Silver kalau di media, di podcast.
Dia bilang bagus, teruskan saja katanya gitu. Teruskanlah. Oh, berarti kita ditonton Pak Jokowi ya? Oh ya pasti. Karena habis podcast biasanya kan abang kirim ke saya kirim ke Pak Jokowi gitu. Ya, memang media tidak hanya media mainstream ya kan, Iya. media seperti podcast ini memang gunanya untuk membalancing itu semua. Iya, dan saya berharap media mainstream ya kan juga jangan terlalu apa ya, seolah-olah kebenaran itu ada di sosial media, bang, ya kan? Bukan saya bilang nggak ada kebenaran di situ, ada gitu loh, tapi juga jangan sampai sosial media ini mempengaruhi media mainstream, karena menurut saya tonggak yang menjaga NKRI ini Nahdlatul Ulama, TNI, Polri, dulunya PDIP loh, saya beranggapan itu bang. Terus media massa bang, karena kita sudahlah kayak kemarin aku bilang kayak perang antar agama di Maluku, itu kan yang korbannya kan perempuan, ibu, anak-anak kecil, padahal bang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah juga di sana. Ya, jadi yang ada korban baik di pihak agama yang satu atau agama yang lain. Tapi ini kan adalah desain dari Jakarta, desain dari para politisi busuk gitu loh bang, ya kan? Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan sampai juga kita bukan waspada juga harus ada bang. Kayak kita lihat waktu kejatuhan negara-negara waktu di Arab Spring itu bang, karena isu-isu yang nggak benar juga kan, makanya kita harus counter juga bang. Tapi yang saya bilang tadi, masyarakat secara mayoritas nggak percaya. Tapi kadang-kadang isu ini bisa menjatuhkan suatu negara gitu loh. Nah, terkait terakhir nih Bang Sil, terkait pemeriksaan Hasto ini kan terakhir itu perkembangannya adalah kan waktu itu sebelum penahanan ya, Jan Faridz kan digeledah rumahnya, dan Jan Faridz juga sudah dipanggil, ya kan. Artinya memang kita melihat KPK serius ini menanganin Hasto untuk segera lengkap berkasnya, untuk segera dialihkan ke penuntutan, ya kan, gitu loh. Nah, menurut Bang Sil ini kira-kira masih ada celah nggak sih Hasto untuk berusaha untuk lolos nih dari jeratan hukum? Ya kalau ada celah atau enggak, saya juga nggak tahu ya, bang. Tergantung dari analisa dari teman-teman hukumnya gitu loh, dan mereka sendiri. Tapi kalau saya lihat bukti-bukti yang ada tuh sangat banyak, ya kan, berlapis-lapis. Jadi untuk lolos sih kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil. Nah, dan saya berpikir bahwa saat ini ya kan harusnya Ibu Banteng yang dulu kita mengatakan beliau adalah seorang negarawan sejati, nasionalis sejati, ibu pemersatu bangsa, ya janganlah juga ya mungkin yang lalu-lalu menjatuhkan Gus Dur, terus sekarang banyak bisikan dari para amatir ini di Partai Banteng. Menurut saya para amatir bang. Saya ketawa aja, nggak ada jago-jagonya lah mereka ini bang. Rakyat sudah menghukum kalian gitu loh bang. Jadi jangan sampai lagi rakyat tambah menghukum lagi gitu bang. Kayak kemarin masa bupati sama gubernur harus tidak boleh ikut retret. Sedangkan retret itu perintah undang-undang bang. Perintah undang-undang itu. Ya. Jadi ini teman-teman bupati, wali kota atau gubernur dari PDIP ini akhirnya kita lihat petugas rakyat atau petugas partai. Gitu loh. Karena bang, setahu saya bang, kalau orang sudah terpilih menjadi gubernur, wali kota, DPR, dan sudah dilantik, mereka itu harus tunduknya kepada pemerintahan tertinggi, yaitu presiden, bukan ke partai lagi. Seperti yang dikatakan John F. Kennedy ya bang, pernah ada quote-nya dari beliau mengatakan bahwa my loyalty to my party ends and when my loyalty begin to my country. Itu bang. Jadi saya bilang kita menghargai Mak Banteng, ya kan. Bahkan dulu
saya juga sempat respect gitu loh. Tapi mulai kejatuhan Gus Dur, terus apa yang dilakukan selama mereka berkuasa ini kan, saya bilang tadi bukan mengurusin wong cilik. Tapi Bang, kayak sekarang kita kelihatan kan, mengurusi, bahkan membela wong licik Bang. Gitu loh. Yang sudah jelas-jelas sudah ditahan karena kasus korupsi. Kan kasihan gitu loh Bang. Ya saya kasihan rakyatnya sih, ya tapi kasihannya ke merekanya tambah hancur jadi perkedel Bang. Jadi instruksi tidak ikut retret ini, kalau menurut saya Bang, saya bukan paranormal, akan diikuti oleh pembangkangan selanjutnya. Dan yang akhirnya, yang susah itu adalah kepala daerah itu sendiri Bang. Ya kan? Dan akan bikin susah rakyatnya di daerah-daerah. Iya. Ya bisa aja Bang, besok yang nggak ikut ini kan pasti dipanggil lah Bang sama teman-teman DPRD-nya di sana. Ya kan, dimintai penjelasan gitu loh Bang. Karena kan ini hubungannya kan termasuk dengan regulasi dari pusat ke daerah dan juga masalah pendanaan dari pusat untuk daerah yang sangat diperlukan Bang, gitu loh. Makanya dulu itu Bang sering dari daerah-daerah itu datang bupati, ya kan, bahkan gubernur. Saya tuh pernah diminta Bang, kami bikin kuasa ya, abang lobby di DPR. Saya nggak mau lah ngapain kayak gitu. Dikasih duit loh Bang, itu lobby anggaran Bang. Nah, ini kan anggaran sangat diperlukan untuk daerah itu, untuk membangun daerahnya, gitu. Sedangkan mereka APBD-nya itu kan kecil Bang ya. Kayak tempat asal saya Kabupaten ND itu Bang, Flores itu. APBD-nya hanya 1,3 triliun gitu. Dan kebanyakan untuk bayar pegawai lah. Makanya daerah-daerah itu kan sering lobby ke dewan lah. Pasti banyak yang kasus korupsi ditangkap juga karena lobby anggaran itu Bang. Jadi Bung Sil yakin ini bahwa sebenarnya PDIP ini bukan lagi partai wong cilik ya, tapi wong licik. Iya. Karena terbukti ketika Hasto sudah menjadi tersangka, sudah ditahan, itu kan artinya proses hukum. Kok masih dibela, ya kan? Bahkan berniat juga melakukan pembangkangan peran negara dengan melarang para kepala daerah untuk dan ini Bang, jadi bukan itu saja. Banyak selain Hasto, terus banyak kader-kadernya yang kena tangkap korupsi juga. Terus ada mantan narapidana korupsi yang sekarang ini diterima lagi di sana. Entah di kepengurusan sebagai apa, saya kurang paham. Bisa marah mereka nanti kalau dibilang licik, Bung Sil. Loh emang kenyataannya begitu. Gitu loh. Kenyataan kalau kita ngomong rangkaian daripada gara-gara saudara Hasto ini, ada vandalisme Pak Jokowi, ya kan, di seluruh daerah. Terus ada demo-demo ini yang kita kaitkan yang mobilnya sama. Kan kita punya bukti Bang, bukan menuduh. Terus masalah dulu dinasti, ya kan. Bagaimana waktu Gibran jadi calon presidennya Pak Prabowo, sedangkan kita lihat waktu itu Bu Mega sudah menetapkan Mahfud dan Ganjar. Kan gimana politik dinasti, sedangkan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia sudah diajukan, digugat oleh 21 pihak anak-anak muda itu 8 bulan sebelum Gibran sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Dan saya tahu Bang, siapa yang memasang spanduk di mana-mana dinasti politik. Siapa yang menyebarkan pamflet-pamflet mengenai buku-buku bukan buku ya, selebaran dinasti politik itu di Car Free Day ditampil. Orang-orangnya saya tahu Bang, yang ngasih duit saya tahu gitu loh. Berarti mantu licik ya? Iyalah. Gitu kan Bang, apapun Bang, kita ini kan merah putih di dada kita Bang. Siapapun, kita akan lawan itu. Ya kan? Jadi kalau saya ya jangan coba-coba kamu mau menghancurkan republik ini. Kita akan di depan. Kalau itu pembelanya, itu kan hanya oknum, bukan PDIP-nya. Itu gimana tanggapan Bung Sil? Itu kan hanya oknum, artinya hanya gimana oknum? Sekarang begini Bang, kayak masalah retret aja, ya kan? Ini kan udah diharuskan undang-undang nih Bang, ya kan? Dan mereka kan bukan petugas partai. Kenapa nggak ikut gitu loh? Ini kan dampaknya kan semua kemana-mana.
gitu. Dan kita lihat ya kan di sosial media pun hampir dari seluruhnya itu menjelekan, memfitnah orang, mengadu domba itu ada, gitu loh Bang. Hanya ya kembali lagi saya bilang tadi, ini kan juga doa-doa Bang dari para kader yang kemarin terzolimi atau kader yang selama ini Bang kasihan juga ikut sengsara ya kan. Ketika sakit, ketika ada yang meninggal, kita yang ditelepon, Bang, bantu, ya kan? Gitu loh, Bang. Jadi, termasuk doa-doa, ya doa-doa orang yang terzolimin lah, yang dipecat-pecatin, dizolimin, gitu loh. Yang saya bilang tadi, saya pernah ceritakan, Abang, waktu itu ada anggota DPRD dari Partai Merah, namanya Saudara Eni Anggrek, datang ke kantor saya, karena dia dijatuhkan dari ketua DPR, partainya gak bantu, bahkan anggota temannya yang lain mendukung kejatuhan dia. Datangnya ke kami kok. Ya. Jadi nggak ada bilang kita mau fitnah orang, tidak. Gitu loh. Tapi ini kan harus kita menyadarkan pihak mereka dan bangsa kita, terlebih kepada anak-anak muda kita, Bang. Nggak ada maksud kita untuk memfitnah, menjelekkan, menghancurkan orang, tidak. Gitu. Tapi kan yang kita lihat ini mereka merasa mereka paling hebat, paling jumawa, paling pintar. Ya mungkin 10 tahun berkuasa kemarin, Bang, mereka sudah ada di mana-mana, Bang. Tapi apa yang dibuat-buat Bung Cili? Apa? Ya kan, yang kita lihat kan mereka bermewah-mewah, Bang. Gitu loh. Justru yang bekerja keras adalah kadernya yang namanya Joko Widodo ya, kan? berjuang untuk negara bangsa yang sebagian besar memang untuk wong cilik. Ya. Justru perjuangan Pak Jokowi kadernya sendiri kemudian digergaji, difitnah, ya kan? Hanya Bang, karena berbeda pendapat. kalau saudara Hasto atau siapapun, saya ini juga pembela orang yang dizolimin, Bang. Kami sering turun ngurus tanah-tanah rakyat, ya kan, orang yang umpama dizolimi di kejaksaan, kepolisian, turun Bang. Termasuk kampus-kampus Bang. Saya ada beberapa kampus ini yang saya bantu lah. Ya. Saya bahkan sebagai koordinator advokatnya. Ada 3 kampus yang saya bantu Bang. Ya kan. Okay. Nah, kalau umpama kayak Hasto ini benar Bang, saya juga akan bantu. Kalau benar, gitu loh. Kalau benar. Iya kan. Jadi nggak ada kita like and dislike, ini tidak ada. Iya. Kita ngomong it's the realnya, the truthnya, gitu loh Bang. Baik, Bung Sylvester Matusil, intinya jika ada bukti, jika ada fakta seperti yang dituduhkan oleh Hasto atau siapapun dari orang-orang PDIP, Pak Jokowi siap melayani, gitu ya? Sebenarnya mau melayani juga mau ngapain udah nggak ada. Ya, artinya kalau toh dipanggil KPK, mau dipanggil, ya kan? KPK nggak bisa, susah juga mau manggil, orang buktinya nggak ada, indikasinya nggak ada. Atau mungkin nanti ada aliran dana dari Pak Jokowi ke saya kali ya. Atau ke Abang. Baik, Bang Sil, terima kasih atas penjelasannya, atas cerita-ceritanya. Kita sudah bicara panjang lebar tadi.